Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Luar biasa, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, bahkan firman yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengenali pekerjaan iblis dan melawan kuasanya. Kita tahu bahwa iblis adalah bapa pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran Bapak Ibu Saudara. Dan sampai hari ini pun iblis selalu bekerja dan terus bekerja untuk mencari teman golek bolo. Orang bilang, kenapa dia cari teman golek bolo Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu juga akan ada masanya di mana dia akan mengalami hukuman kekal, hukuman yang tidak akan pernah berhenti. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya yang dipilih dan dipanggil Tuhan, akan diundang oleh Tuhan. Mereka yang berkenan dan terus setia kepada Tuhan, mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, dengan firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan. Jika sadar kita manusia hidup seperti uap sebentar kelihatan lalu lenyap, kita harus sadar juga kita akan berharap dan terus berharap kepada Tuhan. Kita rindu tinggal bersama dengan Dia. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang mengenali pekerjaan iblis dan melawan kuasanya. Dan kita akan melihat di dalam Ayub 1 ayat 7, ini hampir sama dengan pasal 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan iblis yang pertama dia jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa yang tidak suka jalan-jalan? Kita semua pasti suka jalan-jalan Bapak Ibu. Kemanapun ya, ada orang yang jalan-jalan dengan tujuan mau belanja, mau melihat pemandangan, menyegarkan pikiran, banyak hal Bapak Ibu Saudara, dengan tujuan yang positif pokoknya. Tapi ada juga yang memiliki tujuan yang negatif. Ya, jalan-jalan mencari musuh. Ya, jalan-jalan mencari masalah. Ada juga, saudara. Tapi kita tahu bahwa iblis ini juga pekerjaannya jalan-jalan, Bapak Saudara. Kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Jadi iblis ini jelas dia jalan-jalan untuk mencari masalah, mencari sebuah masalah yang bisa ditimbulkan supaya manusia-manusia ini mendapat celaka, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan." Jadi kita tahu firman Tuhan memberitahu kita bahwa iblis pekerjaannya jalan-jalan untuk mencuri. Mencuri apa saudaraku? Mencuri iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Supaya iman itu pudar. Rasa percaya kita kepada Tuhan itu pudar. Ya, bahkan dikatakan membunuh. Membunuh itu membinasakan tidak hanya secara fisik, tetapi secara rohani kita, supaya kita berpisah dengan Tuhan. Bukankah kematian yang sesungguhnya adalah berpisahnya kita dengan Tuhan selama-lamanya? Kalau mati secara tubuh kita mungkin dimakamkan atau ada yang dibakar tubuhnya. Tetapi jika kita mengalami kematian yang kekal, yaitu perpisahnya kita dengan Tuhan sampai selama-lamanya, ini yang tidak kita inginkan. Jika kita tahu bahwa pekerjaan iblis jalan-jalan untuk mencuri, membunuh kita, dan bahkan membinasakan. Kata membunuh di sini mengandung arti membunuh juga rasa percaya kita kepada Tuhan. Membunuh apa yang telah kita bangun ya, iman yang dibangun untuk semakin mantap ikut Tuhan, itu dihancurkan, dibunuh supaya mati. Kemudian dikatakan ayat yang ke-10 tadi, Yohanes 10 ayat 10, membinasakan supaya kita pisah dengan Tuhan. Ini pekerjaan iblis Bapak Saudara. Jadi jalan-jalan ingin mencuri iman kita, ingin membunuh rasa percaya kita yang telah dibangun bahkan sampai hari ini, kemudian dan membinasakan supaya kita berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Ini pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Memang enak jalan-jalannya, tapi jalan-jalannya ini membawa maut, membawa petaka, membawa musibah. Bapak Saudaraku, kita rindu sebagai orang percaya. Kita juga bisa jalan-jalan, senang jalan-jalan. Tapi mari kita
sambil jalan-jalan kita tetap membawa sukacita dari Tuhan. Tetap membawa kabar yang baik dari Tuhan. Tetap menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, oleh sebab itu sebagai orang percaya kita tahu memang iblis juga senangnya jalan-jalan. Bahkan dikatakan ya berjalan-jalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini mengandung makna bahwa iblis ingin makan kita dalam arti cari bolo, cari teman. Ketika dia nanti akan dihukum kekal, dihukum selama-lamanya, dia cari bolo. Ada yang ingin jadi bolonya setan, bolonya iblis? Tentu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita nanti akan melihat bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya. Ya, yang pertama iblis jalan-jalan kerjanya. Ya, tadi mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi berbeda dengan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini bedanya. Kalau Yesus datang untuk kita memperoleh kehidupan. Amin. Ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Memang kata pencuri itu ya disamakan dengan kedatangan Tuhan. Ya, tapi dikatakan hari Tuhan akan tiba seperti. Berarti bukan pencuri, seperti. Pencuri kan tidak ada yang tahu. Ya, pencuri mau datang ke lokasi yang dituju, orang tidak tahu. Itu tentang kedatangan Tuhan, seperti pencuri. Tapi bukan pencuri, tapi iblis. Dikatakan dia bekerja mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia pencuri yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali lagi. Pekerjaan iblis yang kedua, yaitu kita akan baca dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Pekerjaan iblis, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita ini tidak mendapat apa-apa. Dengan tidak mendapat apa-apa, ya, iblis ingin manusia merasa tidak memiliki apa yang bisa menjadi sandarannya. Kita lihat Ayub ketika hartanya dihabisi, Bapak Ibu Saudara ya. Kambing, domba, ternak semuanya dicuri, dirampok. Semuanya habis. Apakah Ayub terus tidak percaya kepada Tuhan atau mengutuki Tuhan? Kita lihat sikap Ayub. Walaupun mengalami demikian, Ayub tetap berpegang bahwa Tuhan itu tetap baik. Bagaimana dengan hidup kita, Bapak Saudara? Ketika kita tidak memiliki apa-apa yang bisa menjadi sandaran kita, bahkan untuk hidup kita, apakah kita tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan tetap baik? Dan kita belajar tentang Ayub, sedemikian rupa dia dikatakan orang yang paling saleh, takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang benar di mata Tuhan, mengalami masa-masa yang sangat berat. Ayub adalah standar hidup orang percaya ketika dia mengalami gocohan dari iblis, ujian ya yang Tuhan izinkan. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa yang menjadi sandaran untuk kita bisa kuat hidup, tapi kita punya Tuhan. Amin. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih dipelihara, bisa makan dan minum, bisa pergi jalan-jalan bahkan, itu satu anugerah yang luar biasa. Tetapi iblis ingin supaya kita ini tidak mendapat apa-apa. Ingin iblis itu merasa kita ini hampa. Tapi jangan salah Bapak Saudara. Ketika kita pun mengalami masa, ketika tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan dan andalkan, kita masih memiliki Tuhan yang menjadi sandaran kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia pikir dengan tidak punya apa-apa, Ayub akan berontak dan mengutuki Allah. Salah. Ayub tetap dalam pendiriannya, karena Tuhan kenal siapa Ayub. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika tidak ada sesuatu yang menjadi sandaran dalam hidup ini,
Orang-orang yang kita percaya meninggalkan kita. Orang yang kita kasihi bahkan menyakiti kita. Apakah kita kehilangan iman kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini, dalam kisah ini kita bisa diingatkan. Walaupun tidak ada apa-apa yang bisa kita harapkan, kita sandari, ya, tapi kita masih punya Tuhan. Amin. Ini menjadi dasar, ya, pengertian bahwa pekerjaan iblis itu membawa manusia supaya tidak memiliki pengharapan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan lihat lebih lagi. Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ya, terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, ketika iblis menghabisi seluruh harta kekayaan Ayub, iblis masih kurang puas. Tuhan masih menjagai Ayub, Tuhan masih melindungi Ayub, Tuhan masih berikan dia kesehatan, kekuatan. Coba sekarang, kalau tubuhnya dijamah, tubuhnya bikin sakit, mesti Ayub akan mengutuki engkau. Itu harapan iblis, Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Saudaraku, kita akan melihat pekerjaan iblis yang selanjutnya, yaitu menggocoh tubuh Ayub. Ya, menggocoh tubuh Ayub. Ayub 2 pasal 2 ayat yang keempat. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Bapak Ibu Saudaraku, ada bagian-bagian di mana iblis diberi kesempatan Tuhan untuk menggocok Ayub. Dimulai dari hartanya sampai merasa tidak punya apa-apa Ayub. Bahkan anaknya mati semuanya. Ayub masih kuat. Kemudian ini bagian menggocok tubuhnya. Tubuhnya diberi sakit. Ya, kita tahu Ayub mengalami sakit yang sedemikian rupa, ya. Kulit-kulitnya semuanya gatal dan lain sebagainya sampai keluar nanah dan darah. Bapak Ibu Saudaraku, dari sini saya melihat satu hal yang sangat kita harus renungkan. Tuhan berkata, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawa. Tuhan masih menjaga nyawa Ayub. Tubuhnya sakit. Tubuhnya mengalami aniaya. Tubuhnya mengalami siksa, kalau orang bilang. Tetapi nyawanya Tuhan masih menjaga. Iblis tidak ada wewenang untuk nyawa. Berbicara tentang nyawa, ini sangat berharga. Makanya firman Tuhan berkata, satu orang jiwa diselamatkan, surga penuh suka sorak-sorai. Malaikat surga sorak-sorai. Nyawa, jiwa itu penting, Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak pemberita-pemberita Injil sangat bahagia ketika banyak jiwa dimenangkan. Karena surga bergempar, ya, surga bergema, ya, karena satu orang jiwa dimenangkan. Saudaraku, mari kita juga memiliki semangat ini. Ya, kita mungkin tidak mengalami ujian sama seperti Ayub, digocoh tubuhnya sakit. Bagi Bapak Saudara yang mengalami sakit penyakit pun, mungkin Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Namun Tuhan masih menyayangi nyawa kita. Tuhan masih menjaga nyawa kita supaya kita tidak binasa kekal. Amin. Ya, ini yang harus kita yakini Bapak Ibu Saudara. Ayub mengalami masa-masa yang kritis, masa-masa yang berat. Namun Tuhan masih menjaga Ayub karena Tuhan mengenal Ayub. Sejauh mana pribadi kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan izinkan ya menggocoh tubuh Ayub, berarti Ayub adalah orang yang kuat. Kenapa? Karena Ayub tidak mengutuki Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ini yang menjadi perenungan kita. Kita mungkin tidak mengalami sakit penyakit. Kita baru mengalami persoalan-persoalan dalam hidup ini. Mari kita tetap belajar untuk takut akan Tuhan. Karena Tuhan menyayangi nyawa kita. Nyawa kita itu berharga, Bapak Ibu Saudara.
Hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, itu anugerah yang luar biasa. Tidak ternilai. Bagaimana dengan sikap kita? Mari kita akan lihat. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini sikap kita. Ketika kita tahu pekerjaan iblis, ya, tadi jalan-jalan. Yang kedua, kita tahu bahwa dia ingin membuat kita ini terasa hampa hidup kita. Kosong. Sehingga tidak ada harapan dan kita akan mengambil keputusan yang salah. Yang ketiga, dia menggocoh tubuh. Ya, ini yang mungkin sangat berat. Karena seperti Ayub, tubuhnya mengalami gocohan. Tuhan, aku berdoa sudah lama, kok tidak sembuh-sembuh. Aku sudah berusaha, berobat kemana-mana dan berdoa, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Jika Tuhan izinkan, saudara harus ingat seperti Ayub. Ya, Tuhan masih menyayangi nyawa kita. Mungkin kita mengalami penderitaan, tapi kita belum kehilangan nyawa. Karena Tuhan mengasihi nyawa kita, hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus mengambil sikap, yaitu yang pertama, tunduk kepada Allah. Ya, kata tunduk ini di dalam ayat yang ke-8 Yakobus pasal 4 dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Ada 3 hal kata tunduk ini yang harus kita lakukan. Yaitu pertama, kita harus tunduk mendekat kepada Tuhan. Pemberesan atau kita harus memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, tahirkan. Tahirkan menyucikan hidup kita, hati kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita kadang berdoa, Tuhan kuduskan, layakkan tubuh, jiwa, dan roh. Kita minta ada rekonsiliasi, ada hubungan baik kembali. Mungkin hidup kita penuh dengan pelanggaran, kesalahan. Kita belum sungguh-sungguh bertobat. Firman Tuhan berkata, tahirkanlah, ya, mendekatlah, tahirkanlah. Bahkan yang ketiga, sucikanlah. Kata tunduk ini mengandung makna, yaitu mendekat kepada Tuhan, menahirkan hidup kita, bahkan menyucikan diri kita di hadapan Tuhan. Kemudian kata selanjutnya, lawanlah iblis. Bapak saudaraku, ini perkara yang luar biasa yang harus kita pahami. Bagaimana kita bisa melawan iblis? Kita adalah orang yang tidak mampu. Kadang kita bisa kalah dengan iblis, Bapak Ibu Saudara. Dengan tawaran-tawaran dan dengan godaan-godaannya yang demikian rupa. Tapi ketika kita mau belajar menundukkan diri kepada Tuhan, mau membereskan hidup kita, mendekatkan kepada Tuhan, diri kita tahirkan, ya, bahkan dikatakan sucikanlah. Ya, sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Kita tidak bisa cinta Tuhan dan cinta yang lain, bahkan cinta mamon. Harta, tahta, wanita, atau apapun. Tidak bisa, Pak Saudara. Kita tidak boleh mendua hati. Kita harus menyucikan hati kita. Sungguh-sungguh. Baru kita bisa melawan iblis. Amin. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, menahirkan diri kita, menyucikan hati kita bisa melawan iblis. Amin. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita mengalahkan iblis langsung tanpa kuasa dari Tuhan. Ya, semua adalah dari Tuhan, otoritas Tuhan. Mari kita belajar untuk semakin mendekat kepada Tuhan, menahirkan hidup kita semakin menguduskan di hari-hari zaman akhir ini. Karena kita tahu cobaan, ujian, tantangan tidak semakin mudah. Kita juga harus semakin menyucikan hidup kita. Di tengah-tengah zaman, iblis bisa menyerang, menggoda. Namun musuh terberat kita jangan lupa, yaitu keangkuhan hati manusia. Jangan kita angkuh, jangan kita keras kepala, tegar tengkuk seperti orang-orang Israel. Mereka binasa karena ketidakpercayaan mereka. Kita rindu kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu 1 Petrus 5 ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi tidak hanya kita 1 orang, 2 orang, 1 kelompok, tapi seluruh umat Tuhan juga mengalami penderitaan yang sama, Bapak Saudara. Kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Tadi iblis pekerjaannya apa? Mencuri, percaya, atau iman kita dihancurkan, dibunuh supaya kita tidak percaya Tuhan lagi. Tapi kita harus lawan justru dengan iman. Bahwa di dalam Tuhan ada kuasa, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada
kelegaan. Dalam Tuhan ada kesembuhan. Amin, Bapak Saudara. Ya, ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, jadi kita bisa melawan iblis ketika kita mendekat kepada Tuhan. Justru Tuhan memperlengkapi kita, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Luar biasa ayat ini, Bapak Saudara. Ya, Tuhan tidak hanya sekedar melindungi, tapi Dia justru melengkapi kita. Ini bagian kita. Kita diperlengkapi. Seperti kita mengenakan ya perisai iman, ketopong keselamatan, ya berikat pinggangkan kebenaran. Itu harus kita kenakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Firman Tuhan jelas mengajarkan demikian. Kita tidak hanya sekedar juga enak-enak saja, Tuhan yang berperang. Kita juga ambil bagian kita. Ya, kalau Tuhan pasti akan menang melawan iblis, tapi Tuhan mengajar kita juga untuk berperang. Amin, Bapak Saudara. Ya, kita diajar Tuhan, dilatih Tuhan untuk semakin perkasa. Karena Tuhan melengkapi kita. Tuhan meneguhkan iman kita, menguatkan pengharapan kita, bahkan mengokohkan kasih kita. Iman, pengharapan, dan kasih semakin luar biasa, semakin nyata. Ya, dan iblis akan lari ketika kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Ya, lawan karena Tuhan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kata menderita seketika, ini jangan kita abaikan. Kadang kita juga harus mengalami penderitaan. Yesus pun Dia mengajar kita untuk menderita. Ya, sebab penderitaan ringan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam diri kita. Kita harus ingat itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalimat menderita seketika lamanya ini menjadi kekuatan. Justru menjadi harapan kita. Walaupun kita menderita, yang Tuhan izinkan, itu akan membuat kita semakin perkasa. Jangan takut menderita. Amin, Bapak Saudaraku. Jangan takut menderita. Karena Tuhan mengajar penderitaan untuk mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Karena Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-11, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Karena kita memiliki Tuhan yang memiliki kuasa mengatur. Semuanya Tuhan yang atur. Amin. Jadi ada slogan ya, orang mengatakan jangan ngatur Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera, tidak kecelakaan atau musibah bencana. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ini yang harus kita imani. Walaupun kita juga mengalami penderitaan yang seketika saja, tapi Tuhan akan membawa kita semakin naik. Amin, saudara. Mari kita akan lebih sungguh-sungguh lagi belajar firman Tuhan. Bagaimana kita diajar untuk memahami tipu daya iblis, pekerjaan iblis. Dan kita akan semakin sadar sebagai manusia, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, dan kita menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi pemenang. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang setia, orang-orang yang taat. Walaupun seketika lamanya kami mengalami masa-masa yang sulit. Tapi kami percaya Engkau Tuhan memberikan kekuatan. Seperti firman berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Bahkan ketika kami mengalami pencobaan, Engkau memberikan kami jalan keluar. Dan Engkau membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati. Hidupku